Oke. Ya. Jadi malam ini kita akan mempelajari mengenai present perfect continuous tense ya. Present perfect continuous tense itu juga disebut dengan present perfect progressive tense ya. Nah, jadi sesuai dengan namanya ya yang mengandung present dan continuous, ya tense ini tentunya membahas ya mengenai kondisi yang masih dilakukan sampai sekarang ya. Tapi kita kan lihat ya, ini di sini ada perfect ya. Gimana ya jika ada perfect ya, yang mengandung have atau had yang mengindikasikan sebuah kegiatan yang telah selesai dilakukan ya. Nah, jadi definisinya present perfect continuous ya. Definisinya adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan aksi yang telah selesai pada suatu titik di masa lalu atau aksi telah dimulai di masa lalu dan terus berlanjut sampai sekarang ya. Jadi aksi pada tense ini biasanya berdurasi waktu tertentu ya dan ada relevansinya dengan kondisi sekarang. Kemudian kita bisa lihat ya ini agar kita lebih mudah ya untuk memahami. Jadi kamu hanya perlu ya melihat dari nama tense ini untuk menggunakan kata kerja yang tepat. Jadi kalau present perfect continuous tense ini dibagi dengan auxiliary verb have atau has, kemudian ditambahkan being dan present participle ya atau kata kerja yang ada akhirannya ing, verb ing. Nah, jadi have ini digunakan untuk I, you, dan plural subject seperti plural pronoun seperti yaitu contohnya adalah they, kemudian we. Plural noun seperti boys, men. Dan compound subject dengan kata hubung N seperti you and I, Tom and Jack. Nah, sementara has ya ini untuk singular subject seperti third person singular pronoun seperti he, she, dan it, dan singular noun seperti Tom dan man. Ya. Jadi secara umum present perfect continuous tense hanya terjadi pada aksi berupa dynamic verb, tidak static verb, karena umumnya hanya dynamic verb yang memiliki bentuk continuous. Ya. Nah, rumus tense ini dibagi menjadi 3, tergantung dari jenis kalimatnya. Ya, antara lain positive sentence atau kalimat positif, negative sentence atau kalimat negatif, dan interrogative sentence atau kalimat pertanyaannya. Nah, untuk membuat kalimat positif, maka rumus yang digunakan adalah subject, have atau has, ditambahkan being, verb ing, atau kita sebut dengan present participle. Ya, adapun contoh kalimatnya adalah sebagai berikut. She has been driving. Jadi kita lihat nih ya, setelah has ditambahkan been ya, baru verb ing. Jadi has atau have atau has itu harus ditentukan berdasarkan subjeknya ya. Kita harus menganalisa dulu nih ya, kira-kira kalau subjeknya she maka menggunakan apa. Jadi kalau has itu biasanya digunakan untuk subjek singular ya, yang terdiri dari satu, yaitu she, he, dan it. Sementara have itu digunakan untuk subjek plural ya. I, we, you, dan they. Contoh selanjutnya, the toddlers have been sleeping. Anak-anak sudah tidur. Ya. Karena kan anak-anak, artinya kan jamak ya, plural. Maka di sini auxiliary verb yang digunakan adalah have. Kemudian kita masuk ke negative sentence atau kalimat negatif. Jadi untuk membentuk atau untuk membuat kalimat negatif, maka rumus yang digunakan adalah ya, jadi setelah kata have atau has, kita tambahkan not. Nah, seperti biasa, seperti sebelumnya. Jadi bedanya sama kalimat
positif. Ya, kalau positif tidak ada not, jadi kalau negatif setelah have atau has ditambahkan not, kemudian yang lainnya mengikuti sama seperti kalimat positif ya. Jadi adapun contoh kalimatnya adalah she has not been driving. Dia belum menyetir. Ini kalau contohnya kan yang tadi kan sebelumnya dia sudah menyetir ya. Kalau yang sekarang dia belum menyetir. Jadi she has not been driving. The toddlers haven't been sleeping. Anak-anak belum tidur. Jadi jamak harus pakai have ya. Jadi has not itu bisa disingkat menjadi hasn't dan have not itu disingkat bisa menjadi haven't ya. Nah, kemudian untuk kalimat interrogatif ya, kalimat interrogatif ini merupakan kalimat tanya. Jadi rumus yang digunakan adalah jadi have atau has-nya itu diletakkan di depan kalimat ya, di awal kalimat, kemudian diikuti oleh subjek, been, verb ing atau present participle. Ya, adapun contoh kalimatnya adalah has she been driving? Apakah dia sudah menyetir? Have the toddlers been sleeping? Apakah anak-anak sudah tidur? Ya, jadi seperti itu ya. Oke. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan? Mengerti, Jimis. Cukup mengerti? Iya. Oke, kalau udah cukup mengerti, kita masuk ke exercise. Oke. Dia telah pergi jalan-jalan pagi. Dia telah pergi jalan-jalan pagi. He has go work in morning. Ya, jadi verbnya atau kata kerjanya menggunakan verb ing. Kalau go jadi Going. ya, jadi he. She has going work. Setelah has ditambahkan been ya sebelum going, sebelum verb ing. Jadi she has been going for She a has morning been. walk. She has been going morning walk. For a morning walk. For a morning walk. Ya. Selanjutnya dia telah, jadi kata atau apa namanya sinyal words-nya ya, sinyal words-nya itu telah atau sudah ya, jadi menggunakan has been, going atau has been verb ing gitu ya. Hai. Dia telah menonton film sejak pagi. She has been watching film since morning. She has been watching a movie. Jadi kan film atau movie itu kan bisa dihitung, ya termasuk countable nouns. Jadi menggunakan a. Ya. She has been watching a movie since morning. Could you repeat that? She has been watching a movie since morning. Ya. Selanjutnya, John telah belajar selama 4 jam. John telah belajar selama 4 jam. John has been belajar study ya. Ditambahin jadi gimana? Tadi John Betul. has been studying
Around 4 hours. Selama 4 jam, jadi for pakai for ya. Selama. 4 hours. 4 hours. Jadi hanya nggak ikut dibaca. Hours. 4 hours. Ya. John has been studying for 4 hours. Mereka telah bermain sepak bola. Mereka Telah bermain sepak bola. They have been playing football. Ya, they have been playing football. Kapan kamu memasak makanan? Kapan kamu has you cooking? Has been. Oh no, yes, miss. Has you cooking food? Has you been? Has you been cooking food? Kapan kamu food? memasak makanan? Ya. When have you been? Kapan ini kan when ya. Oh iya, astaga. When have ya, Miss? Ya. When have kan pakai you. Oh iya, when have you cooking? Baca Miss? Ya, cooking. Makanan apa? Food. Ya, food. When Jadi, have been you cooking food? Selanjutnya, dia telah memperlakukan istrinya seperti seorang putri. He has been treat his wife like a princess. Treat-nya pakai ing kan? Treating. Ya, treating his wife like a princess. He has been treating his wife. Treating his wife like a princess. Ya. Selanjutnya, dia telah mempersiapkan ujian selama 3 bulan. He has apa mempersiapkan nih? Prepare, aku kasih tahu bentuk pertama ya. He has preparing exam selama nih. For. Okay. For 3 months. Months. Bacanya months 3 months. Ya. She has been preparing the exam for 3 months. Selanjutnya, saya telah mencoba untuk belajar bahasa Inggris. Saya telah mencoba Untuk belajar bahasa Apa Miss tadi? Inggris. Saya telah mencoba Untuk belajar bahasa Inggris. I have been trying for studying English. Nah, try-nya kan sudah pakai ing. Ya. Jadi kalau mencoba belajar bahasa Inggris, jadi trying to learn. Ya, jadi kalau ada kata to harus diikuti oleh verb one. Jadi nggak bisa lagi pakai trying to studying, nggak bisa. Trying to learn. Ya, jadi apa nih ya? Bedanya learn sama study. Sama-sama artinya belajar, tapi ada bedanya. Apa nih kira-kira? Bedanya learn dan study.
Nggak tahu, Miss. Ya, jadi kalau learn itu belajarnya secara praktek ya. Misalnya kursus masak gitu ya. Kan kita butuh praktek ya gitu. Terus kalau Ya. study itu belajarnya cuma teori aja ya. Jadi sebenarnya itu Oh, based on konteks ya. Itu mau pakai learn atau pakai study bebas aja. Tapi kalau di sini ya konteks kalimatnya adalah learn ya. Belajar bahasa Inggris kan biasanya praktek. Ya, I have been I trying have been trying to to. learn English. Ya, selanjutnya, Annie telah kehilangan berat Ini, badan sejak kecelakaan itu. Annie, Annie has been lose lose weight. Losing, Losing. Annie has been losing weight since kecelakaan apa? the accident, The the accident. accident. Annie has been lose weight since the accident. Losing, kan verb Losing, okay. ing. Ya. Losing weight since Nah, the accident. Wait, ya, cara bacanya wait. Jadi GH-nya nggak usah dibaca. Wait, Weight, wait ya. GH-nya weight. nggak usah dibaca. Selanjutnya, kami telah percaya ini. Kami we we have been trust Believe, believing, believing believing. Dari believing. believe ditambah ing. We have been believing Ya, this, ini. this. Ya, this. We We have been believing this. Selanjutnya, mereka telah menulis sebuah buku. they have been writing Hmm, a book. Ya, they have been writing a book. Dia telah menghabiskan terlalu banyak uang. He has been apa menghabiskan Spend, dari aku kasih tahu bentuk pertama ya. spending. Ya, He has been spending so many money. A nah lot kalau of money. ya, bisa pakai a lot ya, tapi tidak bisa pakai many karena money itu termasuk uncountable nouns, kata benda yang tidak bisa dihitung. Uang itu termasuk kata benda yang tidak bisa dihitung ya, karena yang bisa dihitung itu angka atau nominal dari uangnya, ya, kurensinya, mata uangnya, nominal uangnya, bukan uangnya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu yang bisa disebut dengan apa? Kata benda yang bisa dihitung itu maksudnya adalah kita bisa menggunakan sisipan atau diganti dengan one, two, three gitu ya. Kalau misalnya one apple, kita kan bisa menggunakan one apple, two apple gitu. Tapi kalau money, kan kita nggak bisa bilang one money, two money, kan nggak ada gitu ya. Yeah. Itu. Terus kita juga nggak bisa menggunakan a money, itu nggak bisa. Kalau apple kan bisa an apple gitu. Jadi yang nggak, kalau money itu kan sebenarnya tidak bisa dihitung ya. Jadi kalau tidak bisa dihitung, maka dia bisa menggunakan much. Sama kayak misalnya I love you very much.
Cinta juga kan nggak bisa dihitung. Maka menggunakan much. I miss you very much. Kan nggak pernah bilang I love you very many. I love you very much gitu. I miss you very Berarti apa? pakai I miss you very pakai many ya gitu too kan. much ya. Ya pakai too much. Too Jadi pakai much. too much ya. Too much Too much money ya. money. Oke. Jadi he has been spending too He has much been money. spending too much money. Ya. Selanjutnya, saya telah mengendarai sebuah mobil selama 10 tahun. I have been mengendarai apa nih? Mengendarai mobil itu drive. Ditambahin jadi apa? Driving. Ya. I have been driving a car for 10 years. Ya. I have been driving a car for 10 years. Kami belum bermain sebuah kriket. Kami belum bermain sebuah Kriket. apa kriket nih? Olahraga ya di luar negeri. We 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 have we have not been playing a cricket. We have not been playing a cricket. Ya, benar ya. Selanjutnya, saya sudah makan makanan sehat. I have been eating healthy food. Ya, I have been eating healthy food. Setiap liburan musim panas, kami pergi ke stasiun Bukit. Kami berlibur Ke stasiun Bukit. apa kalau musim panas nih? Summer. Oh iya. Every holiday every holiday in summer we gimana ini? Habis we apa? Have atau has kan? We have Mm-mm. been Pergi apa? going. Ya, ke We stasiun have Bukit. been going to Mm-mm. station. Stasiun apa? Bukit Nggak apa? tahu. Stasiun ya station. Kalau Bukit Nggak tahu hill. juga. To the hill station. To the Hill. hill station. Jadi, nah ini aku mau kasih tahu juga ya, liburan musim panas itu biasanya panjang ya, karena sama kayak kayak musim ini ya, kayak musim liburan panjang gitu ya, bisa sampai 2 bulanan ya di luar negeri itu ya, summer. Pakai long ya. Ya, Long. jadi kan long, ini bukan long holiday tapi ya. Jadi kita pakai di sini vacation, ya bukan holiday. Kenapa? Karena holiday itu karena untuk liburan yang short term ya, pendek gitu. Jadi kayak misalnya liburannya kayak cuma 2-3 hari ya. Misalnya liburannya kayak apa hari kejepit gitu ya, ngambil cuti itu kan cuma beberapa hari doang gitu. Itu bisa dikatakan sebagai holiday. Tapi kalau vacation dia biasanya 4 sampai 6 bulan lah bisa ya. Jadi yang panjang itu 5 hari sampai 6 bulanan ya. Itu kita bisa menggunakan vacation. Jadi kalau setiap liburan musim panas, every summer vacation, we have been going to the hill station. Can you repeat, Kak Susan?
every summer vacation we have been going to hill station. To the hill To station. the hill. Ya. To Jadi penggunaan the itu kalau misalnya yang sudah pasti ya, dia artinya setiap liburan musim panas dia pasti perginya ke stasiun bukit. Jadi kayak misalnya matahari di bumi ini kan cuma ada satu. Ya, jadi bisa menggunakan the. Artinya kan kita udah jelas ya mau ngomongin matahari yang mana karena cuma ada satu. Jadi kalau misalnya bumi juga cuma ada satu. Ya, jadi kita bisa menggunakan the. Karena kita kalau kita yang ngomongin bumi kan kita udah tahu nih ngomongin bumi yang mana. Kalau misalnya juga perpustakaan di sekolah juga pakai the, ya. Karena yang namanya perpustakaan di sekolah kan cuma satu. Iya, jadi kayak gitu ya. Pokoknya ya. jadi yang udah pasti itu Yang bisa pasti menggunakan harus the. pakai the. Ya, sama tempat ya, biasanya juga pakai the. Tempat misalnya di bank, at the bank, di kantor, at the office gitu ya. Selanjutnya, dia telah menyanyikan sebuah lagu. He has been singing Mm-mm. the song, Sebuah lagu. a song. Ya, kalau ada sebuah artinya pakai, kalau nggak pakai pakai an ya. Tapi kamu harus tahu dulu nih, sebelum di kata benda itu misalnya lagu, bahasa Inggrisnya apa? Lagu, song. Artinya kan diawali oleh huruf konsonan S ya. Jadi Ya. bisa menggunakan kalau misalnya hurufnya apa tuh vokal, maka bisa menggunakan an. An. Kayak misalnya an apple, an orange, kayak gitu ya. Selanjutnya, kami telah bekerja selama 2 tahun. We have been working for 2 years. Ya, we have been working for 2 years. Dia telah makan makanan cepat saji selama setahun. Selama Setahun. setahun. He has been eating fast food since 1 year. Ya, selama setahun, for a year. Oh ya, for a year. Ya, she has been eating fast food for Pakai a year. ya, pakai Miss. Ya, pakai artinya setahun. 1 tahun. Selanjutnya, mereka telah bermain basket sejak pagi. They have been playing basket since morning. Basketball. Since morning. Ya, basket itu bahasa Inggrisnya basketball. Ya. They have been playing basketball since morning. Selanjutnya, dia sudah bersekolah sejak kecil. He has been school since kecil. Bagaimana ini? Dia sudah bersekolah sejak kecil.
She has been school from Childhood. childhood. Childhood, ya itu waktu kecil ya. Jadi, he has been going to school since childhood. Bagaimana tulisannya, Miss, yang child? Bentar ya. Childhood. Ya. Childhood. Oh. He has been going to school since childhood. Ya. Bentar ya, selanjutnya. Kami telah membaca koran. Ya. Kami telah membaca koran selama 3 tahun. We have been reading apa korannya? Koran newspaper. Oh ya, newspaper for 3 years. Ya. Bentar ya. Selanjutnya, saya telah berbicara bahasa Inggris selama 2 bulan. I have been speaking English for 2 months. Speaking ya. Speaking ya. Tadi bilang apa? Speaking, Miss. Oke. I have been speaking English for 2 months. Selanjutnya, ayah saya telah bekerja sejak 2019. My father have been working since 2019. Yeah, my dad has been working since 2019. Selanjutnya, dia telah menabung dia telah menabung selama 9 tahun. He has been saving for 9 years. Yeah, she has been saving money for 9 years. Gampang kan? Iya, Miss. Selanjutnya, saya telah melatih keterampilan komunikasi saya selama setahun. I have been melatih apa? Try ya? Practice. Atau bisa pakai working on. I have been working on Keterampilan komunikasi? keterampilan apa nih? Skill ya? Skill. Komunikasi?
communication. Ya, I have been practice working on. working on skill communication. Di balik communication skill. Communication skill. My communication skill for a year. Ya, I have been working on my communication skill for a year. Selanjutnya, dia telah menyikat giginya selama bertahun-tahun. Dia telah menyikat giginya selama bertahun-tahun. Apa kalau bertahun-tahun, Miss? Many years. Karena tahun kan bisa dihitung, maka menggunakan many. He has been brushing. Ya, brushing. He has been brushing teeth. Giginya. His teeth. Ya. For many years. Ya, he has been brushing his teeth for many years. Nah, jadi pas pengucapan teeth itu gigi, ya kamu mengucapkan itu teeth gitu kan. Jadi lidah kamu tuh di antara dua gigi, dan saat kamu menyebutkan teeth itu ada hembusan angin yang keluar di antara gigi kamu. Coba deh. Ya, ya. Itu harus dipraktekin terus ya. Ya. Jadi kalau kamu bilangnya cuma teeth, itu artinya payudara. Beda lagi ya artinya. Ya, jadi kan ini gimana nih ya? Bisa kayak gitu berubah maknanya. Ya. Selanjutnya, ibuku sudah membuat pancake sejak kecil. My mom have been apa membuat lagi? Make bentuk pertamanya. My mom have been making pancake since childhood. Ya, kalau satu kan disebutnya child ya. Tapi kalau banyak nih, anak-anaknya banyak, ini namanya children. Jadi bukan children, children. Kalau yang atas childhood, yang kedua child, ya satu anak. Ini masa kecil, anak-anak, maksudnya zaman kecil dulu, childhood. Ini satu anak namanya child. Kalau anaknya banyak, ya lebih dari satu, children. Ya, jadi beda-beda pengucapannya. Nah, terus untuk my mom itu pakainya has bukan have. Oh iya, my mom. Kan dia she pronounnya. Ya, selanjutnya kamu telah pergi ke gym selama 5 tahun. You have been going to gym for 5 years. Nah, artinya kan selama 5 tahun dia pasti perginya ke gym yang itu terus ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan to the gym. For 5 years. Ya, you have been going to the gym for 5 years. John telah berlari dalam maraton selama setahun. John telah berlari maraton ya maksudnya, dalam maraton selama setahun. John has been running on marathon
In ya, pakainya in. In marathon for years. A year. Jadi year itu kan 1 tahun, jadi nggak usah pakai S. Kalau A pakai year. S artinya plural ya, jamak. Jadi John has been running in a marathon for a year. In a Selanjutnya. marathon. Apa? In a marathon. Iya. Pakai in, marathon. Karena marathon itu bisa di... In a marathon. Ya, in a marathon. Selanjutnya, dia telah berbicara terlalu banyak untuk waktu yang lama. He has been talking too much for a long time. Ya, she has been talking too much for a long time. Namanya ngobrol kan nggak bisa dihitung ya, jadi di sini pakai much. Selanjutnya, apakah dia sedang melihat ke langit selama 1 menit? Apakah dia Melihat ke langit? Apakah dia sedang melihat ke langit selama 1 menit? have what ya, Miss? Enggak. Have atau has itu artinya itu apakah gitu ya. Have he has he sedang, Miss? Ya, jadi kalau verb ing itu artinya sedang dilakukan. Has he Has he been looking to apa lagi? Sky To sky for selama 1 minute. For a minute ya, for a minute. For a minute. Jadi setelah looking ya kita nggak bisa pakai to, karena kalau pakai to, looking to the sky itu nggak bisa ya, karena setelah kata to itu harus diikuti oleh kata kerja. Looking to the sky. Ya pakai the, karena langit kan cuma satu. Kalau misalnya kamu ngomong langit yang mana, kamu udah tahu kan ngomonginnya langit yang mana. Jadi ini cocok has, Miss, atau have? Pakai has karena dia. Has he been, ya, melihat itu nggak pakai to, tapi looking at. Dari kalau look at itu kan artinya melihat. Looking at the sky for a minute. Coba Has he been looking at the sky for a minute? Ya, the sky. Ya. Selanjutnya, kamu telah menunggu di sini selama 2 jam. You have been waiting here for 2 hours. 2 hours ya. Jadi hanya nggak dibaca. You have been waiting here for 2 hours. Selanjutnya, mereka telah bekerja selama 1 jam terakhir. They have been working for 1 hour. Gimana? For the last hour. For the last hour. Hour. For the last hour. Yeah. They have been working for the last hour. Jadi kalau setelah kata for itu
harus diikuti oleh kata benda, tidak bisa kata kerja ya. Working for the last, working for the last hour. They have been working for the last hour. Ya. Selanjutnya, dia telah bermain sepak bola selama 2 tahun. He has been playing football for 2 years. Ya. He has been playing football for 2 years. Selanjutnya, hujan turun sangat deras sejak tadi malam. Ini pakai has atau have duluan ini, Miss? Subjeknya dulu. Hujan itu kan termasuk kata apa? Kata benda. Hah? Hujan, rain? Rain. Rain itu kan bukan subjek. Kata benda. Kalau subjeknya untuk hujan apa? Subjek untuk hujan. Hujan itu termasuk kata benda kan? Ya. Ya, kalau kata benda itu jadi pakainya kata apa? Pengganti atau pronounnya itu pakai apa? It. Ya, jadi it. Kalau it ya pakai have atau has? Tunggal kan? Iya, has. Ya, jadi it has been. It has been Rain ditambah ing. raining. Ya. Deras apa? Nggak tahu. Heavily. Heavily. Bagaimana? Heavily. Ini tulis ya. Heavily. Heavily. Mm-mm. Last night. Last night. Jadi night. GH-nya nggak dibaca ya. Nih, night ya caranya. Cara bacanya gini ya. Kalau versi British cara bacanya gini. Kalau versi American cara bacanya gini. Night itu versi British. Night versi American. It has been raining heavily last night. Since last night. Since last night. Ya, selanjutnya. Dia telah membaca selama 2 jam. He has been riding for 2 hours. He has been Riding. reading. Oh, reading. They have been reading. He has been reading for 2 hours. 2 hours. 2 hours ya. Benar. Selanjutnya, dia telah datang ke rumah saya selama 2 bulan. He has been coming to my house for 2 months. 2 months. Karena 2 jadi pakai S belakangnya. She has been coming to my house for 2 months. Selanjutnya, mereka telah menghabiskan waktu bersama sejak mereka masih gadis-gadis muda. Mereka telah menghabiskan waktu bersama sejak mereka masih gadis-gadis muda.
Gadis muda itu bagaimana bilangnya, Miss? Young girls. Young. Younger. Young. Younger. Hmm. Younger. They have been spending time Hmm. together Hmm. since they younger. They were. They still. Hah? They were ya. Past They tense ya, were. ini past tense. Were ada. Were itu kan past tense untuk subjek you kan? You were. Ya. Sejak. Jadi ini ada sejak ya, conjunction. Selanjutnya. Together they were younger. Ya, young girls. Selanjutnya. Kaki mereka melepuh karena berjalan sejak jam 9 pagi. Kaki mereka melepuh karena berjalan Ya. bersama. Karena berjalan bersama ke kantor pos setiap pagi selama 10 tahun terakhir. Kaki legs ya, Miss. Hmm? Terakhir. Terakhir apa Kaki. gitu? Apa? Kaki apa kaki ini, Miss? Oh, yang tadi ya. Bentar. Kaki mereka melepuh karena berjalan sejak jam 9 pagi. Karena berjalan Sejak jam 9 pagi. kaki itu apa, Miss? Kaki. Apa? Kaki yang kamu tahu apa? Leg bukan ya? Leg itu mulai dari kaki ya, memang kaki bahasa Indonesianya, tapi ada artinya ya. Kaki itu mulai dari lutut, leg ya. Leg itu mulai dari lutut sampai mata kaki. Itu leg. Kalau legs apa? Legs. Ada S-nya. Apa? Nggak tahu. Dua kaki. Dua Kakinya kita kaki. berarti telapak kaki. Ya, dua-duanya. Enggak, Oh, dua-duanya. Dua-duanya. Jadi kalau misalnya Oh, tadi kan satu leg. aja tuh. Pluralnya, jamaknya. Bentuk jamak. Ya, kalau foot apa? Foot juga kaki. Iya, kaki juga, tapi apa? Ada bedanya ya. Mulai dari telapak apa? Mata yang kaki telapak kaki. Mulai dari mata kaki sampai jari-jari kamu. Jadi itu telapak kaki ya, foot itu. Kalau ini apa? Feet. Kaki juga ini Juga artinya. kaki, Miss. Kalau foot kan kaki, feet Iya. juga kaki, tapi ini bentuk jamak dari foot. Artinya dua kaki kamu, dua telapak kaki itu feet. Makanya kan ada sepatu ya namanya toko sepatu namanya footwear. Itu kan maksudnya telapak kaki kamu Iya. pakainya sepatu. Sepatu kamu kan taruhnya dipakainya di telapak kaki, ya kan? Bukan legs wear. Nah, Nggak pernah kan dengar ada legs wear? berarti Jadi feet they ya, leg, they fit. feet. Kalau melepuh tuh kakinya biasa di mana? Bukan di mana? Bukan di bagian yang leg kan? Bukan di bagian lu apa itu? Paha gitu.
Iya. Bukan paha. Siapa itu namanya? Mulai dari lutut sampai mata kaki. Betis. Kan di situ kan melepuh. Melepuh Betis. itu kan biasanya di telapak. Iya. Jadi Melepuh bahasa Inggrisnya apa, Miss? blisters. 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 Getting blisters. They feet getting blister because work since 9 at morning. 9 apa? 9 pagi itu apa? 9? Kalau dalam bahasa Inggris itu kan terdiri dari dua apa? Dua dibedakan, bukan, jadi bukan pakai WIB kayak gitu-gitu, bukan ya. Jadi dia itu ada pembagiannya tuh AM sama 9 PM. AM sama PM. Kalau pagi apa? since 9 p.m. AM ya. p.m. AM. Kalau pagi, Iya. jadi 12 siang sampai 12 malam itu pakainya apa? Iya. Jadi 12 AM itu pakainya apa? p.m. IM. 12 pagi itu AM ya. Kalau 12 malam apa? 12 malam p.m. AM ya. 12 malam itu kan 12 subuh pagi gitu ya. Iya. Kalau jam 1 siang 1 p.m. ya. Jadi kalau AM itu artinya antemeridian ya, itu dimulai dari jam 12 malam sampai jam 12 siang. Ya, kalau PM itu namanya post meridian, ya itu dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Jadi diingat ya. Iya. Kalau AM itu dari 12 malam sampai 12 siang. 12 malam sampai 12. Jadi kalau tadi 12 Miss yang they have, jadi ini kaki mereka melepuh karena berjalan sejak jam 9 pagi. Subjeknya di kalimat itu siapa? Subjek yang dibicarakan. day Ya, they. Jadi kan yang awalnya have itu been. diawali dengan subjek dulu, have, been, sama verb in. Jadi apa? They They David have been getting blisters because work since 9 a.m. ya, they have been. Jadi kan awalnya itu subjeknya dulu, baru have been sama verb in. Jadi they have been getting blisters on their feet because they've been walking since 9 a.m. Because they working Because apa? They have been walking since 9 a.m. Coba, can you repeat that? they have been getting blister on their feet because they working since 9 a.m. They have been walking. They have been walking. Jadi diulang lagi ya, Mi? Ya, 2 kali. Kan tadi di depan sudah pakai have. Pakai lagi karena ada conjunction because. They have been getting blisters on their feet. Ya, because
They have been working They have since been 9 a.m. working since 9 a.m. Ya. Selanjutnya, Jack sedang memanggang kue dan ada tepung di bajunya. Jack have been apa lagi memanggang nih? Memanggang, bake, Baking. ya. Berarti dia pakai baking. Jack has been baking cake. Oke, karena kue kan bisa And dihitung. Kue bisa dihitung nggak? Kue bisa Bisa, Miss. dihitung nggak? Kalau bisa pakai Bisa. sisipan E. Sisipan E ya. Baking a cake Mm-mm. and they have powder Tepung bukan powder. apa, Miss? Powder itu bubuk. Atau bedak juga bisa, bedak. Jadi Kalau pakai tepung apa? apa tepung? Nggak tahu, Miss. Flour. Tulisannya gini. Ya. Bacanya flour. Flour. Mm-mm. Flour. Flour. Coba dibaca ulang. Ini di bajunya at atau in? On. On his T-shirt. his On clothes. his Clothes. T-shirt. Clothes. Bukan. On Baju. Ya, clothes. clothes. Jack has been baking a cake and they have and have and his have flour on his clothes. Jack has been baking a cake and he's got flour on his clothes. And he's got, bukan get, Miss. Got. And Got. he's got flowers on his Flour. clothes. Flour Flowers on his his clothes. clothes ya. Jadi kenapa pakai on? Karena kan tepung itu ada di permukaan bajunya. Jadi kalau yang ada di permukaan seperti di permukaan meja itu kan the book is on the table, artinya ada di permukaan meja. Itu selalu menggunakan on ya biasanya kalau di permukaan. Nah, selanjutnya, penulis lirik telah menulis lagu realistik sejak awal karirnya. Penulis lirik Ya, telah menulis lagu realistik sejak awal karirnya. penulis di bilangnya kayak gimana, Miss? Right, tambahin apa? Right, ditambahin apa? Apa, Miss? Ini, right. Riding? Ditambah. Kalau ini jadinya apa? Writing. Ya. Writing. Iya. Writing lyric. Penulis lirik. Have been. Kalau menulis, iya writing. Tapi kalau penulis lirik bukan writing lirik ya, beda lagi. Penulis lirik ini, the lyricist.
The lyricist. The lyricists have been writing a song, writing religion song since awal karir bagaimana? In the beginning of his career. In the beginning. In beginning. Since the beginning. In the beginning. Since the beginning of his career. Since the beginning of his career. Berarti ini pakai has ya, Miss. The lyricist has been writing religion song. Bukan religion dong. Religion kan agama. Realistik apa? Ini apa, Miss? Realistik. Iya, realistik. Realistik apa? Realistik jika kayaknya, Miss. Iya, realistik ya, bukan religion. Oke, realistic song since the beginning of his career. His career. Bukan karir, his career. His career. Ya. Career. Tulisannya career ya. Have been. Ya. Career. The lyristic has been writing realistic song since the beginning of his career. Ya. The lyricist has been writing realistic song since the beginning of his career. Selanjutnya, penyair telah menulis puisi romantis selama beberapa jam. Telah menulis puisi romantis selama beberapa jam. Penyair apa, Miss? The poet. The poet. The poet. Puisi, Miss? Ada di Zoom chat? Apa, Miss? Di Zoom chat. Bisa lihat, buka di Zoom chat ya. Ada? Ada? The poet, Miss. The poet ya bacanya. Nggak ada, Miss. Ada. The poet. The poet itu penyair. Iya, penyair. Iya. Yang ditanya penyair kan? Kalau puisi? Poems. Iya, puisi, Miss. Poems. Poems. Atau poetry. The poet has been writing poems, romantic poems, for a few hours. For several hours. Several ya, beberapa. Oh iya. The poet has been writing romantic poems since several hours. Yeah. The poet has been writing
romantic poems for several hours. Saya telah menyanyikan lagu merdu selama 1 jam. I have been singing. Merdu apa, Miss? Apa? Merdu, Apa? merdu. Melodious. Merdu, Miss. Melodious. Melodious. Ya. Melodious. I have been singing melodious song for 1 hour. For an hour. Ya. For an hour. Selama 1 jam. Ya. Nah, tadi kan untuk apa? Tadi kan kenapa pakai several ya, bukan a few. Jadi a few itu digunakan untuk kata benda yang bisa dihitung ya, atau countable nouns. Hours itu tidak bisa dihitung. Ya. Kalau contoh yang bisa dihitung itu apa aja? Yang tidak bisa dihitung apa aja? Yang bisa dihitung kan seperti buku, mobil, apel. Itu bisa dihitung. Yang tidak bisa dihitung apa aja? Gula, air, uang, apa? Air, bintang, Miss. Bintang bisa dihitung. Karena bisa menggunakan apa? Stars. Oh iya. Ya, kayak gitu ya. Selanjutnya. Iya, Miss. Sampai sini kira-kira ada kesulitan nggak? Enggak, Jimis, cuma saya belum ada beberapa kata yang saya belum tahu bahasa Inggrisnya apa. Memang harus buka sering-sering itu ya. Kamus. Iya, Miss. Nah, nanti PR-nya, bentar ya. PR seperti biasa sih. Bentar, homework. Membuat 5 kalimat ya. Ini apa? Present perfect. Present perfect. Okay. Positif, continuous. negatif, interrogatif ya. Continuous ya. Continuous tense. Afirmatif, negatif, dan interrogatif ya. Oke, selanjutnya. Positif, negatif, interrogatif. Perutku kenyang. Saya sudah makan selama 15 menit. Perutku kenyang. Saya sudah makan selama 15 menit. Perutku kenyang itu, Miss. My stomach Kenyang. full or I'm full? Kalau my stomach is full. Kalau I'm full artinya saya kenyang. Perutku kenyang. My stomach full. My stomach full. I have been eating for 15 minutes. For 15 minutes ya. Oke, selanjutnya apa ya? Sebentar. Tom telah menangkap ikan sejak matahari terbenam.
Tom has been apa menangkap nih? Catch. Catch. Catch fish Mm-mm. since matahari terbenam. Sun, Dari terbenam apa? nggak tahu nih. Sunset. Sunset. Since sunset. Tom has been catch fish since sunset. Catching bacanya. Catch. Catch bacanya catching. Catching. Mm-mm. Tom has been catching fish since sunset. Ya. Tom has been catching fish since sunset. Burung-burung sudah berkicau sejak pagi. Berkicau apa, Miss? Chirp. Chirp. Ya kalau tambahin jadi apa? Chirping. Ya. Chirp. The bird Mm-mm. the bird has been Mm-mm. chirping from Chirping. morning. Chirping. Chirping from morning. Since morning. Sejak pagi. Kalau from dari. Oh iya. The bird has been Mm-mm. chirping since morning. Ya. Selanjutnya, para pekerja telah membangun rumah selama berhari-hari. Bagaimana nih para pekerja? Apa? Bagaimana ini para pekerja? Para pekerja apa? The workers. Oh, okay. The worker Mm. membangun. Build. Build ini kan membangun. Kalau kata Mbak Ing apa jadinya? Building. Ya, building. 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 Mm-mm. House. The house. The house. Selama berhari-hari apa? For long day. Many days. Oh, many days. Mm-mm. The workers has been building the house many days. Building. Jadi apa itu? Building. U-nya nggak diikut dibaca. Building. Okay. The workers have been building the house many days. for many days. Selama berhari-hari. Artis telah menggambar pemandangan indah selama 3 jam. Artis telah menggambar selama 3 jam. Artist has been
drawing Mhm. for 3 hours. Has been apa? Drawing. Pemandangan apa? Gambar pemandangan. Itu ya, scenery. Apa, Miss? Scenery ada di Zoom chat. Scenery. Scenery, bacanya scenery. Artist has been drawing scenery for 3 hours. Jadi ini kalau artis aja nggak bisa ya, tapi harus the artist. The artist has been, sorry. Have been. Has been. Ya. Kan The tunggal. artist have been Ya. drawing scenery. Scenery. For Cara bacanya scenery. Scenery. the artist has Scenery. been drawing scenery for 3 hours. 3 hours. 3 hours. Ya. 3 hours. Oke, sampai sini masih ada pertanyaan nggak? Mengerti nih, Miss. Cuma itu tadi kendalanya belum terlalu bisa tahu beberapa kata bahasa Inggris. Ya, tapi untuk susunan kalimatnya udah paham ya? Iya. Ya, yang penting sih itu aja. Susunan kalimatnya ya. Kalau misalnya vocabulary kan bisa dipelajari ya. Dari kamus juga bisa dipelajari. Oke, kira-kira sampai sini masih ada pertanyaan? Udah ada nih. Oke, kalau nggak ada kita selesaikan sampai sini ya, Kak. Jangan lupa diselesaikan PR-nya. Thank you so much, Kak Susan. We will meet again ya in the next session. Thank you for joining. Good night.